Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat pendidikan itu menjadi relevan dengan pengalaman belajar pribadi. Jadi, filsafat pendidikan itu sangat relevan dengan pengalaman belajar pribadi karena menjadi landasan dalam memahami tujuan, proses, dan makna belajar itu sendiri. Kemudian, dalam pengalaman belajar, saya menyadari bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan cara berpikir kritis. Nah, hal ini sejalan dengan filsafat pendidikan humanisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi melalui pengalaman belajar, saya merasa lebih mudah memahami materi ketika pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan pengalaman sehari-hari. Hal tersebut mencerminkan pandangan filsafat pragmatisme yang menekankan bahwa pengetahuan akan bermakna jika dapat diterapkan secara praktis. Nah, kemudian selain itu, pengalaman belajar juga memberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat, menunjukkan bahwa filsafat pendidikan progresivisme turut berperan dalam membentuk pembelajaran yang demokratis dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya tentang pandangan tentang bagaimana filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam praktik nyata. Jadi, filsafat pendidikan itu dapat ditetapkan sebagai praktik nyata melalui berbagai aspek, baik dalam proses pembelajaran, bimbingan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses pembelajaran, penerapan filsafat pendidikan terlihat dari penggunaan metode belajar yang aktif, seperti diskusi kelompok, problem-based learning, dan pembelajaran konstekstual. Jadi, metode ini mencerminkan bahwasanya filsafat konstruktivisme, di mana peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, interaksi sosial. Selanjutnya tentang pandangan tentang bagaimana filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam praktik nyata. Jadi, filsafat pendidikan itu dapat ditetapkan sebagai praktik nyata melalui berbagai aspek, baik dalam proses pembelajaran, bimbingan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses pembelajaran, penerapan filsafat pendidikan terlihat dari penggunaan metode belajar yang aktif, seperti diskusi kelompok, problem-based learning, dan pembelajaran konstekstual. Jadi, metode ini mencerminkan bahwasanya filsafat konstruktivisme, di mana peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, interaksi sosial. Dalam kegiatan bimbingan, filsafat pendidikan humanistik dapat diterapkan dengan cara pendidik berperan sebagai pembimbing dan motivator. Bukan sekedar memberi materi, pendidik diharapkan mampu memahami kebutuhan, minat, dan juga potensi peserta didik, sehingganya proses bimbingan dapat membantu perkembangan kepribadian dan kemandirian peserta didik secara optimal. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, filsafat pendidikan diterapkan melalui pembiasaan nilai-nilai moral, sikap tanggung jawab, sikap disiplin, dan berpikir kritis. Misalnya, peserta didik diajarkan untuk mengambil keputusan secara bijak, menghargai perbedaan pendapat, serta memecahkan masalah secara rasional. Dengan demikian, filsafat pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat.